Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa IAIN Kediri yang pada saat ini mengambil mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan? Syukur alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang identitas nasional. Apa saja terkait identitas nasional yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama terkait pengertian apa itu identitas nasional. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas tentang faktor pembentuk identitas nasional. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang parameter identitas nasional, dan juga yang terakhir, kita akan membahas tentang faktor pendukung kelahiran dari identitas nasional. Berikut ini ada video yang bagus tentang identitas nasional. Di situ ada linknya. Silakan kalian bisa simak secara garis besar tentang identitas nasional, yaitu terkait dinamika dan juga tantangan identitas nasional yang nanti kita akan bahas pada slide-slide berikutnya. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, kalian bisa masuk kepada forum diskusi. Di forum diskusi tersebut, kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan di forum diskusi e-learning, bisa kalian jawab. Apa itu identitas nasional, kemudian apa saja unsur-unsurnya, dan juga faktor pembentuknya, semua dapat kalian uraikan sendiri dengan cara melihat atau mengamati fakta-fakta tentang Indonesia. Ini ada beberapa gambar di slide. Yang pertama ada bendera, ya, kemudian bendera nasional, ya, bendera negara kita. Kemudian ada lambang negara, kemudian lihat itu ada beragam suku bangsa, kemudian di slide berikutnya kita lihat ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Indonesia Raya, dan yang terakhir ada bahasa Indonesia. Nah, fakta-fakta tentang Indonesia itu bisa kalian jadikan sebagai pedoman untuk mengetahui atau mendeskripsikan tentang identitas nasional. Apa itu berarti identitas nasional? Ya, identitas nasional berasal dari kata identitas, itu yang pertama, yaitu identity. Artinya adalah ciri-ciri, ciri khas, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang menjadikannya berbeda. Kalau kaitannya dengan Indonesia, berarti ciri khas atau ciri-ciri, tanda-tanda jati diri yang ada pada negara Indonesia dan itu tidak dimiliki oleh negara lain. Ada kurang lebih 10 identitas atau 10 unsur tentang Indonesia berkaitan dengan identitas nasional yang harus kalian pahami dan harus kalian hafal di luar kepala, ya. Yang pertama, bendera, ya. Apa bendera negara Indonesia? Sang merah putih. Kalian harus bisa menjawab itu, ya. Kemudian yang kedua, apa lagu kebangsaannya? Lagu kebangsaannya pastinya yaitu adalah Indonesia Raya. Syukur-syukur kalau kalian mengenal penciptanya juga. Apalagi Indonesia Raya itu kan sebenarnya ada berapa stansa? Ada 3 stansa. Liriknya panjang, ya. Sehingga kalau kalian bisa tahu setiap liriknya, pasti akan lebih bagus dan menunjukkan bahwa kalian memang cinta tanah air, ya. Kemudian yang ketiga, bahasa. Apa bahasa nasional atau bahasa pemersatunya? Bahasa Indonesia, walaupun di setiap daerah, di setiap pulau menggunakan bahasa daerahnya sendiri-sendiri. Di dalam Sumpah Pemuda itu terdapat 3 ikrar, ya. Ikrar yang ketiga itu adalah posisi bahasa Indonesia.
posisi bahasa Indonesia di situ adalah sebagai bahasa pemersatu. Bertumpah darah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga bukan berbahasa satu bahasa Indonesia ya, melainkan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu perbedaannya ya dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Unsur selanjutnya yaitu adalah semboyan. Apa semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika? Artinya apa? Harus tahu ya. Kemudian lambang negara. Lambang negaranya apa? Garuda, Pancasila. Kemudian ada lagi dasar falsafah negara. Ada dasar falsafah negara, ada hukum dasar negara. Itu berbeda. Kalau dasar falsafah negara itu kan berkaitan dengan kepribadian bangsa Indonesia ya, jati diri bangsa Indonesia. Maka dasar falsafah negara itu adalah Pancasila. Kalau hukum dasar negara, hukum itu kan berisi aturan-aturan. Jadi kalau kalian ingat hukum, pasti ingat pasal ya. Jadi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negaranya apa? Jadi ada bentuk negara, ada bentuk pemerintahan, dan ini kalian harus bisa membedakan. Bentuk negaranya apa? Negara Kesatuan, ya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau bentuk pemerintahannya adalah Republik, gitu. Dan yang terakhir terkait unsur-unsur dalam identitas nasional, yaitu adalah sistem politik. Sistem politiknya apa? Demokrasi. Salah satu perwujudannya melalui misalnya pemilu ya. Pemilu itu menunjukkan demokrasi di negara Indonesia. Dan masih banyak unsur-unsur atau fakta-fakta lain tentang Indonesia seperti keragaman budaya, ya, keragaman ras, agama, dan masih banyak lagi yang nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Selanjutnya pada slide ke-6 ini kalian akan bisa menyimpulkan ya apa itu identitas nasional. Yang pertama, identitas. Identitas itu berasal dari kata identity, yaitu ciri-ciri, tanda jati diri yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan nasional itu merujuk pada kelompok yang lebih besar. Ya. Diikat oleh kesamaan fisik seperti budaya, agama, bahasa. Tetapi kalau di Indonesia itu beragam ya, budayanya beragam, agamanya beragam, bahasanya juga beragam, sehingga perlu adanya pemersatu, yaitu bahasa Indonesia untuk dari segi bahasa ya. Tetapi kalau agama kita tetap ada toleransi beragama antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kemudian itu secara kesamaan secara fisik, sedangkan kesamaan secara non-fisik, yaitu contohnya adalah adanya keinginan, adanya cita-cita dan tujuan yang sama oleh bangsa Indonesia. Sebagai contoh, dulu awal mula terbentuknya bangsa Indonesia, negara Indonesia adalah karena adanya kesamaan nasib. Sama-sama dijajah, akhirnya bersatu, yang awalnya bersifat kedaerahan, kemudian bersatu, dan terbentuklah negara Indonesia. Berikut ini adalah uraian tentang identitas nasional menurut Wibisono. Identitas nasional itu adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nah, kurang lebih sama dengan yang tadi kita bahas ya. Tetapi kalau dalam identitas nasional yang disebutkan oleh Wibisono ini lebih merujuk pada nilai-nilai budaya. Karena bisa dikatakan bahwa identitas tersebut terbentuk karena adanya budaya. Budaya itu mencakup apa saja? Ya, salah satunya adalah
ras, kesamaan kulit ya, kesamaan agama, kemudian kesamaan bahasa, sehingga menjadikannya mereka identitas, menjadikannya mereka satu. Berikut ini adalah bentuk identitas nasional yang tadi sudah kita bahas ya. Ada bahasa, bendera, lagu kebangsaan, lambang, semboyan, dasar falsafah, hukum dasar, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem politik, konsepsi Nusantara, dan juga kebudayaan yang beragam. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini terdapat 700 awalnya ya, terdapat 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini perlu karena banyaknya bahasa daerah dan pastinya perlu ada bahasa nasional, bahasa pemersatu. Kalau setiap suku berbicara atau berkomunikasi, misalnya antar suku ya, berkomunikasi dengan bahasanya mereka sendiri, tentu tidak akan menemukan komunikasi ya, tidak akan terjalin komunikasi. Oleh karena itu perlu namanya bahasa persatuan. Yang kedua, bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu atau lingua franca. Nah, kebetulan pada semester ini saya juga mengampu mata kuliah bahasa Indonesia ya, jadi bisa sedikit-sedikit juga membahas tentang bahasa Indonesia. Asal mulanya adalah bahasa Melayu Riau. Apa itu lingua franca? Lingua franca itu adalah bahasa perantara ya, karena zaman dulu bahasa Melayu itu digunakan dalam perdagangan. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi sebagian besar penuturnya. Bahasa ibu itu apa? Jadi bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali dikuasai oleh seseorang. Ini tergantung lingkungannya ya, tergantung lingkungannya di mana mereka tinggal, atau biasanya orang tuanya akan lebih yang pertama perlu dikuasai adalah mungkin bahasa Indonesianya. Tapi kalau orang-orang desa, orang-orang pelosok, biasanya yang lebih banyak dominan dikuasai adalah bahasa daerah. Baru kemudian setelah menginjak TK, SD itu mulai belajar bahasa Indonesia dan juga bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan seterusnya. Bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa nasional pada 28 Oktober 1928. Itu kemudian bahasa resmi menjadi bahasa resmi Indonesia itu sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini ada aturan atau dasar hukumnya. Berfungsi sebagai apa? Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas nasional, dan juga alat pemersatu. Berikut ini adalah contoh keragaman bahasa di Indonesia. Ya, bahasa Inggris itu hanya ada rice ya, sedangkan di bahasa Jawa ya, bahasa Jawa itu ada pari, gabah, kapak kawul, beras, ya, menir, dan masih banyak lagi, dan itu maknanya berbeda-beda. Sedangkan ini bagi yang mungkin mengetahui atau ada orang yang asli Sunda ya, ada bahasa Sunda dan ada bahasa Jawa. Kalau bahasa Sundanya amis itu memiliki makna manis ya. Tetapi kalau di Jawa amis itu ya amis ya. Seperti misalnya ikan ya, ikan itu kita menyebutnya memiliki ciri khas ya, ciri khas amis gitu. Kemudian raos, raos itu kalau bahasa Sunda bermakna enak, tapi kalau di bahasa Jawa raos itu bermakna rasa.
Atos itu kalau di bahasa Sunda artinya sudah. Kalau bahasa Jawa atos itu artinya keras. Ya. Dan masih banyak lagi perbedaan walaupun kata-katanya sama, ternyata memiliki perbedaan makna antara bahasa di Sunda dan juga bahasa Jawa. Belum lagi kalau kita membahas tentang bahasa Madura dan bahasa-bahasa daerah lain yang ada di Indonesia ya. Tentunya karena adanya keragaman makna, keragaman bahasa, perlu adanya yang disebut sebagai bahasa pemersatu. Sehingga muncullah bahasa Indonesia. Dan memang itu digunakan dalam beragam situasi formal ya, khususnya dalam pertemuan ilmiah, seminar, itu semuanya juga menggunakan bahasa Indonesia, termasuk juga rapat yang diadakan oleh di DPR sana ya, di DPR sana, baik itu mulai rapat kecil, rapat besar, yang pastinya itu formal karena memang sudah diatur ya, bahwa bahasa Indonesia digunakan dalam rapat kenegaraan. Ini bahan untuk diskusi kelas, nanti juga perlu untuk mahasiswa yang terpilih untuk memberikan jawaban terbaiknya di e-learning. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan tentang faktor pembentuk identitas nasional. Jadi ada mengapa identitas nasional itu bisa terbentuk. Yang pertama adalah primordial. Primordial itu adalah ikatan kekerabatan. Ikatan kekerabatan itu apa? Misalnya terkait dengan keturunan ya, keturunan darah, kekerabatan, kesamaan budaya. Misalnya saja orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi yang memang sudah memiliki kebudayaan yang sama, agama, kemudian juga ikatan kekerabatan ya antar bangsa Yahudi yang akhirnya mereka membentuk negara Israel ya. Itu faktor pembentuk dalam kaitannya dengan primordial. Yang kedua, sakral, yaitu terkait agama atau ideologi. Kemudian yang ketiga ada tokoh. Tokoh ini adalah orang-orang yang terkenal, orang-orang yang dipanuti, orang-orang yang dihormati di suatu negara. Sebagai contoh misalnya Nelson Mandela. Kalian pernah membaca? Nelson Mandela itu adalah mantan Presiden Afrika Selatan ya, yang dia sangat berjasa karena melawan apartheid ya waktu itu, sehingga menjadi presiden pertama kulit hitam yang menentang adanya perbedaan ras antara kulit putih dan kulit hitam. Sehingga sosok tokoh ini menjadi simbol panutan, membentuk yang namanya identitas nasional, membentuk identitas yang ada di Afrika Selatan sana. Kalau di Indonesia sendiri, mungkin tokoh yang begitu harum ya namanya dan sangat berjasa dalam kemerdekaan Indonesia adalah Bapak Insinyur Soekarno ya, yang menjadi presiden pertama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Misalnya lagi di India ada Mahatma Gandhi ya, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh di berbagai negara yang mereka itu ikut andil dalam pembentukan identitas nasional di negara tersebut. Kemudian yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah yang selanjutnya yang kelima, yaitu adalah adanya kesamaan nasib, sama-sama dijajah, sehingga terbentuklah semangat kebangsaan untuk bisa merdeka. Salah satunya
yaitu yang awalnya bersifat kedaerahan ya, perlawanan di Indonesia itu, sehingga bersatu akhirnya bisa mengalahkan penjajah. Yang keenam ada perkembangan ekonomi, dan juga yang ketujuh ada kelembagaan. Ini adalah faktor pembentuk identitas nasional menurut Ramlan Surbakti. Sedangkan menurut Srianti ada faktor pembentuk identitas nasional itu ada suku bangsa, kebudayaan, bahasa, dan kondisi geografis. Selanjutnya, parameter identitas nasional. Apa saja parameter identitas nasional? Yang pertama, pola perilaku masyarakat, adat istiadat, tata kelakuan, dan juga kebiasaan. Lambang negara, alat perlengkapan bangunan, peralatan manusia, dan teknologi. Makanya dulu itu, dan mungkin juga sampai sekarang juga, Indonesia disebut sebagai negara maritim, yang sebagian besar penduduknya bercocok tanam. Karena di negara lain juga belum tentu beras itu menjadi kebutuhan pokok atau makanan pokok bagi negara-negara barat ya. Mungkin ada yang lebih identik dengan makan makanan kentang, apa itu roti ya. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai itu menjadi parameter dari identitas nasional. Faktor pendukung kelahiran identitas nasional itu ada faktor objektif dan ada faktor subjektif. Faktor objektif itu kaitannya dengan geografis. Tentunya waktu SD masih ingat ya, Indonesia itu letak geografisnya di mana sih? Ya, secara garis lintang, secara garis bujur itu sudah ada patokannya ya. Jadi jangan sampai keliru. Dan itu berpengaruh pada untuk faktor geografis dan juga ekologis, itu berpengaruh pada faktor demografis, ekonomis, sosial, dan kultural. Kalau Indonesia terletak di musimnya ya, misalnya garis lintang utara, lintang selatan, garis bujur, itu kan pada akhirnya berpengaruh pada musim yang ada di Indonesia. Ada musim penghujan, ada musim kemarau. Belum tentu kalau berada di letak geografis yang lain, bisa saja ya Indonesia waktu siang dan waktu malamnya juga bisa tidak seperti yang kita kenal saat ini, gitu ya. Jadi faktor geografis itu sangat berpengaruh pada akhirnya pada kultural juga ya, kebudayaan juga, sosial, kemudian ekonomi, dan juga demografis. Selanjutnya untuk faktor subjektif ada faktor historis, kemudian faktor sosial, faktor politik, dan faktor kebudayaan. Demikian itu tadi sedikit penjelasan singkat tentang materi pada hari ini, yaitu identitas nasional. Mohon maaf jika kurang detail atau mungkin ada beberapa hal yang kurang detail, bisa kalian lihat, kalian simak di internet, karena ini harus saya kirim lewat YouTube dan itu ada durasi maksimalnya ya untuk diupload. Baiklah, semoga kalian sukses selalu dan selalu bersemangat dalam hari-hari kalian. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Semoga kata-kata bijak ini bisa memberikan penyemangat untuk kalian di setiap hari-hari kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.